Hai teman-teman, jumpa lagi nih. Jadi gini teman-teman, oke lagi-lagi saya di dapur ya. Nggak tahu ini saya nggak bosen di office terus. Ya biar kalian nggak bosen juga ya, sekali-sekali kita nggak di office. Oke, saya mau bahas masalah orang yang ngaku kerja di oil rig company atau penambangan lepas pantai. Pokoknya orang-orang yang kerja di anjungan minyak gitu ya. Kenapa kita bahas terus? Ya karena masih ada saja mbak-mbak atau siapapun di sana yang dihubungi sama mereka ini yang ngaku kerja di anjungan lepas pantai sebagai pekerja di perusahaan minyak gitu. Lah, masalahnya apa sih? Apa sih masalahnya? Apakah mereka semua itu scammer? Kebanyakan iya gitu. Ya langsung aja saya bilang iya gitu ya. Karena mereka itu orang-orang yang benar-benar kerja di penambangan lepas pantai, anjungan lepas pantai, insinyur di perusahaan minyak. Mereka itu nggak mungkin orang yang mencari kenalan lewat internet, nyari-nyari pasangan lewat messenger di Facebook, nyari-nyari lewat DM Instagram. Enggak, mereka itu ya pasti ketemu di dunia nyata yang bener-bener lah. Mainlah kemana, tapi bukan nyari-nyari di internet kayak gitu teman-teman. Jadi kebanyakan yang kayak gitu yang kamu kenal itu cuma scammer gitu. Lalu terus gini, oke, ada ibu-ibu ya, mbak-mbaknya ini, saya lupa lagi namanya, ya anggap aja ini Mbak A ya, si Mbak A ini bilang ke saya punya kenalan Kak. Nah, kenalannya ini orang Inggris atau apa, tapi katanya sedang tugas kerjanya di Dubai gitu, dikirim di anjungan lepas pantai di oil rig company. Nah, terus pokoknya ngobrolnya udah nyaman, terus enak katanya, terus udah dikenali sama ibunya, sama anaknya, terus katanya cocok lah, udah enak lah. Cuma masalahnya saya nanya, gimana Mbak udah video call belum? Nah, mbaknya bilang belum, karena dia nggak pede dengan bahasa Inggrisnya yang nggak lancar gitu takutnya. Terus saya bilang, jadi itu tuh wajib ya Mbak, masalah bahasa Inggrisnya lancar apa enggak itu nomor 2. Kita tuh perlu video call untuk memastikan orang yang kamu ajak chattingan ngobrolan ini sama dengan foto PP begitu. Jadi nantinya di kameranya tuh akan kelihatan dia tuh orang itu atau bukan. Jadi bukan masalah video call itu untuk ngobrol, enggak. Sekali lagi ya teman-teman di luar sana yang dapat kenalan online, pastikan berikutnya setelah chattingan kamu ngobrolnya enak, nyaman, nyambung dan seterusnya, pastikan kamu tuh video call. Ini udah urutan gitu kan. Ya namanya juga orang kenalan kan teman-teman. Kalau kalian udah chattingan cocok segala macam kan kita pengen tahu lebih banyak, sananya juga pengen tahu lebih banyak ya, urutannya kita maksimalkan dong. Punya peralatan zaman sekarang, ada internet bisa, terus kita bisa video call ya kan. Nah jadi video callnya itu untuk memastikan dan kita biar tahu lebih banyak tentang dia, artinya dia tuh bukan scammer gitu. Oke, lanjut ke cerita si mbaknya itu ya. Nah, si mbaknya itu bilang belum. Saya bilang, ya udah Mbak, coba video call. Terus katanya, udah. Berikutnya dia udah minta. Terus apa balasannya katanya? Katanya orang itu bilang, jangan video call dengan saya sekarang karena ini akan berbahaya, radiasinya bisa membuat meledak gitu kalau dipakai video call. Oke. Saya sebenarnya udah curiga ya begitu si mbaknya bilang orangnya ini kerja di anjungan minyak lepas pantai atau di oil rig company gitu kan. Udah curiga aja langsung dia scammer. Dan begitu dia bilang nggak mau video call karena takut radiasi lah, meledak lah, untuk keamanan kapal lah atau policy lah, ini tuh udah itu jelas scammer. Jadi ya udah saya bilang sama si mbaknya, udah Mbak udah diblok aja, itu jelas scammer. Udah, lebih baik move on, kerjain yang lain atau cari yang lain gitu ya. Itu ceritanya untuk si mbaknya yang kapan ya, semalam apa kemarin malam tuh curhat sama saya. Nah yang saya mau tambahin nih buat teman-teman, ini tambahan buat kalian, orang-orang yang kerja di penambangan lepas pantai atau di anjungan lepas pantai atau bahasa Inggrisnya oil rig company itu, mereka itu
Kalau sedang tidak dalam keadaan bekerja, maksudnya lagi nggak tugas, lagi nyantai di anjungan kapal rignya itu, mereka itu boleh nelepon gitu loh, boleh kontakkan, mereka tuh difasilitasi. Jadi kalau ada alasan dia nggak boleh nelpon atau berbahaya lah, policy perusahaan lah, maksudnya aturan perusahaannya segala macam, itu nggak benar gitu ya. Jadi kalau kamu dapat jawaban, kamu ajak video call terus ngomongnya, oh nggak bisa ini itu, itu udah jelas scammer. Jadi kalau memang beneran itu mereka boleh gitu. Nah terus kalau buat kalian nih yang sudah di tahap ngobrolnya lebih jauh lagi, misalnya udah sampai sananya bilang, oh saya mau cuti ke daratan, nanti kalau saya sudah di daratan, nanti saya akan menemui kamu, saya akan datang ke negaramu lah, inilah itulah. Jadi mereka itu bebas gitu ya. Jadi kalau mereka sudah selesai shift tugasnya, kerjaannya di lautan itu, mereka itu akan diterbangkan kah atau pakai kapal, pakai ferry, itu semua difasilitasi perusahaan. Itu mereka sudah punya jadwal lah. Kalau sudah turun ke daratan, mereka itu ya bebas, maksudnya semuanya itu tidak ada masalah. Terus nanti minta tolong kita buat dibayarin buat ke daratan lah, atau kalau misalnya mau cuti atau mau berhenti kontrak, terus minta kamu sebagai calon istrinya untuk menandatangani surat-surat karena hanya calon istri yang membolehkan dia berhenti atau memutuskan kontrak kerja. Nggak benar teman-teman. Mereka itu boleh berhenti kapan aja kalau memang mau gitu ya, dan nggak perlu surat izin dari calon istri lah, dari ibunya, nggak ada itu. Terus buat kalian yang juga sedang berhubungan sama ini, oil rig company yang aku kerja di penambangan lepas pantai ini, misalnya alat-alatnya rusak, ya kan? Terus dia harus mengganti, terus minta kamu supaya mengirimkan uang buat bantu dia ganti, atau malah kamu disuruh ganti, itu juga nggak benar teman-teman. Kalaupun ada seperti itu ya, itu perusahaan, semuanya yang urus sama mereka gitu, sama perusahaannya. Jadi nggak ada, kalaupun dia melakukan kesalahan ya mungkin nanti dapat sanksi lah atau apa, tapi nggak ada yang namanya kok jadi kita sih yang disuruh ganti, kok jadi kita sih yang suruh betulin alat-alatnya ngirimin biaya buat itu. Sekalipun dengan dalih, nanti kan gaji aku kan aku kirimin ke kamu, ini aku tunjukin di rekening bankku duitnya sekian ratus juta. Well, gak ada itu, gak ada seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang sedang dalam dalam keadaan dimintai duit karena, atau dimintai tolong buat bantuin ganti alat-alatnya yang rusak lah, atau dimintai biaya karena dia mau turun ke daratan, harus sewa helikopter, sewa kapal, atau apalagi, atau kalian sedang dimintai untuk menandatangani surat karena kamu calon istrinya, dia mau memutuskan kontrak lah, semua itu tuh nggak ada dan nggak benar, itu tidak benar. Jadi dia tuh scammer ya teman-teman. Oke, apalagi, jadi dalam kehidupan nyata nggak seperti itu. Orang-orang yang kerja di anjungan lepas pantai sebagai oil rig company, mereka itu kaya, mereka itu mampu, jauh lebih kaya daripada orang-orang yang kerja di daratan. Jadi nggak ada itu minta-minta tolong kita, apalah itu, nggak ada itu. Mereka itu hidupnya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada orang-orang yang bekerja di daratan gitu ya. Ya tahu sendirilah, yang satu mereka punya keahlian, yang kedua pekerjaan dengan teknik keahlian tinggi dan resikonya besar, itu bayarannya, gajinya juga besar gitu loh teman-teman. Jadi jangan mau dibohongin ya, jangan mau terlalu lugu ya. Terus ini tambahannya, jadi buat kalian nih kalau dapat kenalan online, ya memang sih ya, masa sih kok semuanya scammer gitu ya, masa sih nggak ada yang beneran? Iya, nggak semuanya ya, mungkin dari 100 mungkin ada 1 atau 1001 mungkin ya
ada yang beneran. Kalau kalian misalnya kenalnya dari dating site, saya tuh nggak lagi mempromosikan dating site ya teman-teman, karena kebetulan saya kenal sama suami kan lewat dating site, memang bukan dari Facebook atau Instagram, enggak ya. Jangan tanya nanti, Kak berarti dari dating site itu nggak ada scammernya? Ya enggak lah, sama aja, scammernya juga banyak, tapi seenggak-enggaknya tidak sebanyak dan semuanya kayak dari Facebook dan Instagram. Seenggaknya ya masih ada, jauh lebih sedikit lebih aman, tapi tetap aja kita harus waspada. Bukan berarti nggak ada loh ya, jangan salah maksud ya. Jadi intinya begini, kalau kalian kenalan dari online, entah dari platform apapun, dari media apapun, aplikasi apapun itu, TikTok kah, Tinder kah, Twitter X ya itu tadi, FB, Instagram lah, dating apapun itu, pokoknya dari online gitu kan. Kalian itu kalau dimintai duit, suruh transfer untuk apapun itu dalihnya, jangan mau, kemungkinan dia scammer. Terus yang kedua, pastikan kalian ketemu dulu gitu loh, bertemu muka. Oke? Kalau udah ketemu muka, ya habis itu ya terserah Anda, bahkan nanti berikutnya akan cocok kah atau apa, itu terserah Anda. Tetapi setidaknya ketemu muka gitu. Jadi memastikan orang itu beneran ada, bukan scammer di baliknya cuma ngambil foto orang di internet atau foto colongan. Oke teman-teman, ternyata udah lebih dari 10 menit. Itu dulu saya sampaikan, gak bosan-bosan, masih sama. Oke, sampai gitu aja. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Mau share pengalaman dengan scammer juga, silahkan banget. Karena sharing kalian itu berguna buat teman-teman di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama atau sedang galau. Jadi makasih banget buat yang udah. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video atau di live yang akan datang. Gitu ya. Tetap waspada. God bless you all.